Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Semoga kabar kalian sehat semua ya. Amin, Bu. Oke, nampaknya sangat semangat ya untuk kelas kita hari ini. Iya, Bu. Iya dong, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, hadir semua. Hadir semua ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bakteri dan virus. Apakah ada yang ingat apa yang kita pelajari kemarin? Bu. Ya, silakan Lydia. Virus itu lebih kecil, Bu, dari bakteri dan tidak bisa hidup sendiri, Bu. Nah, tepat sekali. Nah, kita hari ini akan mempelajari secara khusus akan mempelajari virus, di mana adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan ciri-ciri virus, dan cara reproduksi dan dampak virus bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya kita akan nonton animasi ini dulu. Gue baik ini gara-gara air bersinan lu. Ya sorry bro. Aku adalah influenza. Akan membuat orang ini sakit juga. Karena aku adalah droplet yang dekat dengan rongga hidung, maka aku akan masuk ke rongga hidungnya. Wah, luas sekali ternyata. Kayaknya aku nempel di sini bagus deh. Hehehe. Aku adalah sel dan aku sedang bergerak ini untuk membuat energi dalam tubuh ini. Wah, ada sel. Wah, nampaknya dia sangat penuh dengan energi. Sangat cocok untuk jadi inangku. Baiklah, setelah aku menempelkan reseptorku, akan aku masukkan materi genetikku. Oke, saatnya keluar materi genetik. Hehe, karena telah menjadi materi genetik, aku akan masuk ke sel itu melalui proses endositosis. Cihuy, aku sudah masuk. Aku adalah ribosom dan aku sedang mensintetis protein. Karena aku tidak bisa mensintetis proteinku sendiri, aku harus mencari ribosom untuk mensintetis proteinku agar aku bisa memperbanyak diriku. Itu dia ribosom. Aku akan memasukimu. Ayo ribosom, baca materi genetikku dan memperbanyak koloniku. Menggandakan protein. Kok rasanya ada yang aneh ya? Kok berubah? Aku kayaknya ketularan kamu deh. Baik. Sudah selesai kan kita menonton? Sudah, Bu. Nah, apa saja yang kalian perhatikan di video tadi? Bu. Ya, silakan ya Rika. Dari video tadi, yang saya perhatikan itu di mana ada virus masuk ke tubuh lewat droplet saat orang bersin, Bu. Baik, ada lagi yang mungkin mau menambahkan lagi? Bu. Baik, silakan Lydia. Virus itu menempel di sel tubuh, Bu, lalu masuk materi genetiknya. Bagus, ada lagi mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Oke, ya Rika lagi, silakan. Dimana dalam video tadi juga dijelaskan kalau virus itu menggunakan ribosom sel untuk memperbanyak dirinya. Bagus sekali. Nah, seperti yang kalian sudah pahami dan sudah jawab, kita sudah bisa menangkap bagaimana alur infeksi virus itu. Ada yang masih bingung dengan proses dalam video tadi? Masih, Bu. Ya silakan Lydia. Bagaimana sih, Bu, virus itu bisa masuk ke dalam sel? Boleh. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Lagi satu ya, Bu? Ya, saya dulu. Ya, silakan biar gantiannya Lydia. Ibu, kenapa virus butuh ribosom sel inang? Baik. Nah, pertanyaan kalian ini sangat bagus. Jadi mari kita bahas bersama. Nah, virus itu masuk ke tubuh melalui droplet atau percikan air liur, misalnya saat orang bersin seperti yang di video tadi. Kemudian, begitu sampai di permukaan sel, virus menempel menggunakan reseptor khusus. Nah, pada kemudian virus ini akan memasukkan materi genetiknya, yaitu bisa RNA atau DNA,
ke dalam sel melalui proses endositosis. Nah, di dalam sel virus juga tidak punya alat pendiri untuk membuat protein, jadi dia itu meminjam ribosom sel inang untuk membuat bagian-bagian virus baru. Nah, setelah virus baru terbentuk, sel inang akan rusak atau pecah dan virus-virus baru keluar untuk menginfeksi yang lain. Nah, karena itu, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang akan kita diskusikan. Baik, bisa dikerjakan sama kelompoknya masing-masing ya. Ini Bu. Iya. Oh, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini salah ini kok gini Bu. Iya, nanti kamu kerjain ini. Nanti kita akan diskusikan di depan di presentasikan ya. Makasih Bu. Iya. Tanya lah. Ini sudah gini. Terus ini. Ada yang membingungkan? Oh, ada ya? Ya. Ibu ini dikumpul atau dipresentasi? Presentasi, tapi satu lagi. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok mana yang mau sukarela untuk presentasi hasil diskusinya di depan? Ya, silakan Lydia. Baik, silakan. Baik, teman-teman dan rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Sini kelompok kami akan membacakan menjelaskan tahapan infeksi virus influenza. Yang pertama yaitu virus masuk ke tubuh lewat droplet. Yang kedua, virus ini akan menempel di sel inang dan memasukkan materi genetiknya. Lalu materi genetik ini menggunakan ribosom sel untuk membuat bagian-bagian virus baru. Nah, selanjutnya virus baru keluar dari sel dan menyebar ke sel lain. Virus ini disebut makhluk hidup karena bisa berkembang biak, tapi juga benda mati karena tidak bisa hidup tanpa sel inang. Dampak negatifnya menyebabkan penyakit seperti flu, HIV, dan COVID-19. Dampak positifnya yaitu virus bisa digunakan untuk membuat vaksin atau antigen. Bagus sekali penjelasan diskusinya. Nah, sudah tepat dan lengkap. Apakah kelompok 2 ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Erika. Jadi yang sudah dijelaskan kelompok 1 itu tadi sudah lengkap, namun ada tahapan yang dilewatkan Ibu, yaitu yang dimana virus juga bisa digunakan untuk riset genetika dan bioteknologi. Wah, bagus sekali. Ya, bisa silakan kelompok Lydia kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum itu ada yang ingin membacakan diskusi kita pada pelajaran hari ini? Jadi ada yang ingin membacakan hasil diskusi kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Aulan. Jadi hari ini kami sudah mempelajari mengenai materi virus, di mana virus itu tadi dikatakan adalah agen infeksi yang ukurannya sangat kecil yang hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, dan dia juga dapat berdampak negatif maupun positif bagi manusia. Baik, bagus sekali Aulan. Nah, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, anak-anak mari kita berdiri dulu. Kita akan ice breaking sebentar dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Duduk kembali ya. Bawa HP semua kan? Bawa, Bu. Nah, silakan scan barcode di depan ini dan kita akan mengerjakan refleksi yang ada di tulisnya. Kita silakan scan barcode di depan dan kalian kerjakan soal-soal yang ada di barcode itu. Oke Bu, siap. 5 menit cukup ya waktunya? Cukup sekali. Baik, sudah semua? Udah. Sudah Diskusi kita sudah selesai. Baik, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Bu. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan saya pamit dulu ya.
Terima kasih Bu, selamat